Halo sobat, tetap sehat dan semangat. Sebelum ke inti cerita, saya mau ke intro dulu. Jadi setelah film Kulihat Cinta di Matanya, saya dapat 2 tawaran film yang datangnya dari sutradara kawakan. Tapi karena saat itu kendala waktu dan cerita yang satunya saya merasa kurang cocok dengan karakter tokohnya, jadi saya mundur. Nah, yang satu lagi yang nawarin saya itu Pak Teguh Karya. Itu satu kebanggaan sekaligus kehormatan buat saya. Beliau mau ketemu dengan saya. Jadi besoknya saya langsung berangkat ke rumahnya di Kebon Pala, Tanah Abang. Sampai di rumahnya saya takjub lihat eksteriornya. Klasik, antik, unik dan menarik. Tapi teduh karena pohonannya rimbun. Nah, beliau itu Pak Teguh terima saya di, kalau nggak salah, di meja luar, persis di bawah pohon besar. Dan sepanjang obrolan, seperti biasanya Pak Teguh nggak lepas dari rokok. Di situ Pak Teguh bilang bahwa di produksi film berikutnya butuh waktu kurang lebih 6 bulan, bahkan mungkin bisa lebih. Mendadak saya kaku, terdiam, karena merasa dilema. Di satu sisi, masa saya harus mengabaikan tawaran dari Pak Teguh Karya? Tapi di sisi lain, saat itu saya lagi banyak nanganin syuting di TVRI. Ini masalahnya pekerjaan dari beberapa produser yang mempercayakan artisnya ke saya. Nggak mungkin saya meninggalkan itu semua. Jadi pilihan yang berat memang. Tapi daripada saya harus merugikan pihak lain, akhirnya dengan berat hati saya bilang ke Pak Teguh Karya, saya nggak bisa ngambil pekerjaan ini karena saya sudah punya tanggung jawab lain. Sayang banget. Sekarang ke inti cerita. Seperti yang udah saya jelasin di episode lalu, di mana awal saya di Jakarta banyak disupport sama teman-teman, ada yang ngajak syuting untuk ngiringin penyanyi yang lagi promosi album. Kadang-kadang ada juga yang langsung ke saya, si produsernya minta saya. Jadi biasanya kalau udah gitu saya langsung ajak penari dari Bandung. Kenapa? Karena mereka udah tahu seperti apa style saya, seperti apa koreografi saya. Jadi nggak sulit untuk adaptasinya gitu. Seperti yang ada di video ini.
beralih ke cerita saya ketemu Gusti Randa, akhirnya kita bisa merealisasikan idenya Gusti untuk membentuk Pesona Cipta Artis. Gusti sebagai ketuanya dan saya wakilnya. Dan teman-teman artis yang bisa kita ajak gabung di PCA yaitu Cintami Atmanegara, Yud Bing Slamet, Nia Diki Zulkarnain, Sandro Tobing, Jamal Mirdad, dan didukung juga sama Septian Dwi Cahyo dan almarhum Joni Lewerisa, plus penari-penari dari Gusti Randa. Program pertama PCA waktu itu pertunjukan di Medan, karena kebetulan anaknya Gubernur Sumatera Utara teman kita, jadi mereka ikut membantu memfasilitasinya. Nah, kita yang di Jakarta segala sesuatunya dari nol. Jadi kita nyari dana sendiri, kita bikin skenario sendiri, kita bikin koreografi sendiri, menyiapkan lagu sendiri, musik sendiri, kostum sendiri, berangkat sendiri, main di panggung sendiri. Tapi untung berjalan lancar, sukses. Yang akhirnya besoknya kita diundang sama Gubernur Sumatera Utara untuk makan malam di rumah dinas gubernuran. Cuma sayang, nggak ada satu foto pun yang tersisa waktu pertunjukan di Medan. Jadi saya nggak bisa menayangkannya di sini. Pertunjukan kedua dari PCA digelar di Palembang. Tapi di Palembang agak beda karena kita kedatangan bintang tamu yaitu Chrisye sama Uci Bing Slamet. Tapi kita ada sedikit trouble, audionya kurang keluar. Masalahnya pertunjukan itu diadakan di gelanggang renang dan panggungnya ada di atas kolam renang itu. Tapi kita bisa lewatin itu semua tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya PCA vakum karena masing-masing sibuk dengan karirnya. Sampai kita nggak sadar, udah lewat lebih dari setahun. Saya pikir ini sih sama dengan bubar jalan. Cuma ada sisa foto nih yang bisa saya liatin di sini. Tapi nggak ada hubungan sama hiburan di panggung. Karena ini waktu kunjungan ke pabrik kayu. Nggak apa-apa lah, ya tayangin aja. Pada saat PCA vakum itulah saya ketemu sama Mbak Emilia Contessa. Tapi saya lupa di mana ketemunya. Yang pasti saat itu Mbak Emil ngajak saya untuk ikut latihan di studio musik di Pejompongan. Namanya Ataka. Pemiliknya Seno. Yang kemudian hari Seno ini jadi manajer grup kita. Jadi Mbak Emil ini ingin ngebentuk sebuah grup band untuk show-show gitu loh. Makanya dari teman ke teman akhirnya kita bisa mengumpulkan personil yang membentuk sebuah band. Di gitar ada Dewa Bujana, di drum ada Sandy Lundungan, gitar yang kedua dan bass itu dua-duanya almarhum kalau nggak salah ya, Angki sama Adi. Ditambah lagi backing vokal, Mbak Emil ngajak almarhum Yanin Libel dan almarhum Baby Joel. Nah, saya sebetulnya posisinya bukan hanya backing vokal, tapi sebagai koreografer sebetulnya gitu. Mungkin Mbak Emil lihat ini grup ini kok pejantan tangguh semua ya, kurang ada manis-manisnya sama sekali ini. Akhirnya Mbak Emil ngajak yang masih saudara sebetulnya, yaitu Sofia Lacuba. Kalau nggak salah saat itu Sofi itu baru datang ke Indonesia. Jadi Mbak Emil nyemplungin Sofi ke grup ini yang dinamakan Emotion Band ini gitu. Nah, kehadiran Sofi ini membawa energi baru pada saat latihan gitu kan. Jadi semua grup personil band sepertinya dapat vitamin gitu. Jadi semangat, jadi hidup suasananya gitu. Nah, akhirnya kita latihan ke latihan sampai akhirnya kita dapat kerjaan di beberapa kafe, di beberapa panggung off air, dan di beberapa kali di ballroom hotel gitu. Sampai sini dulu dongengnya. Di episode berikut saya akan mulai cerita
gimana saya mulai menangani penyanyi-penyanyi yang akan tampil berpromosi di acara-acara TV. Dan saya juga akan mulai membahas Golden Singer Chandra Kirana. Jadi ikuti terus kisah Acan Rahman. Terima kasih.